Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana kabarnya? Hari ini kita akan belajar tentang gaya dan hukum Newton. Sebelum belajar, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu untuk menganalisis gaya, jenis gaya, gaya terhadap gerak berdasarkan hukum Newton 1, 2, dan 3. Esensi Al-Fawaz yang ingin dicapai dalam pembelajaran hari ini adalah gemar menulis, gemar membaca, berpikir kritis dan kreatif dalam menghubungkan kegiatan sehari-hari dengan hukum Newton 1, 2, dan 3. Gaya. Gaya adalah suatu pengaruh pada sebuah benda. Itu bisa berupa tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda berubah kecepatannya. Gaya dapat merubah bentuk, ukuran, dan arah benda. Jadi contohnya gini ya, ketika kalian mempunyai sebuah benda, lalu kalian tarik atau kalian dorong, itu artinya kalian sudah memberikan gaya pada benda tersebut. Seperti itu. Baiklah anak-anak, berikut adalah macam-macam gaya berdasarkan penyebab. Jadi penyebab kenapa benda itu bergerak ya. Yang pertama adalah gaya mesin, yaitu gaya yang berasal dari mesin. Yang kedua adalah gaya magnet, gaya yang berasal dari magnet. Yang ketiga, gaya gravitasi atau gaya yang disebabkan oleh daya tarik bumi. Yang keempat itu gaya pegas yang ditimbulkan oleh pegas. Yang kelima ada gaya listrik, gaya yang ditimbulkan oleh muatan listrik. Nah, anak-anak, berikut ini ada macam-macam gaya berdasarkan sifatnya. Yang pertama ada gaya sentuh, yaitu di mana benda itu bergerak oleh akibat gaya sentuh atau adanya sentuhan. Contohnya itu ada gaya gesek, ya. Yang kedua itu ada gaya tak sentuh. Jadi walaupun bendanya tidak bersentuhan, tapi menimbulkan pergerakan yang disebabkan oleh gaya tak sentuh itu ya. Contohnya gaya magnetik. Oke anak-anak, sekarang kita akan mengenal tentang jumlah atau resultan gaya, di mana itu adalah penjumlahan beberapa gaya yang bekerja segaris. Jadi apabila ada benda yang bekerja segaris dalam arti arahnya itu sama, itu namanya jumlah atau resultan gaya, karena gayanya itu lebih dari satu ya. Apabila gayanya itu mengarah ke kanan atau ke atas, maka diberi tanda positif, itu untuk memudahkan saja. Apabila gayanya itu mengarah ke kiri atau ke bawah, maka diberi tanda negatif ya, seperti itu. Oke anak-anak, sekarang kita akan memahami tentang kedudukan yang seimbang. Nah, kedudukan dikatakan seimbang yaitu apabila gayanya sama besar, berlawanan arah, dan terletak satu garis. Nah, gayanya sama besar berarti nilainya sama ya. Berlawanan arah berarti arahnya berbeda. Terletak satu garis. Nah, ini berkaitan dengan arah juga ya. Nanti kita akan mempelajarinya dalam bentuk soal. Nah, benda dalam keadaan seimbang itu sama saja dengan resultan gaya sama dengan 0. Resultan gaya sama dengan 0. Maka benda tidak mengalami perubahan gerak.
Jadi apabila kedudukan seimbang, maka benda tidak mengalami perubahan gerak. Sama saja resultan sama dengan 0 atau R sama dengan 0, maka tidak ada perubahan gerak. Seperti itu ya. Jadi kalau resultan sama dengan 0, maka benda dalam keadaan diam akan tetap diam. Kemudian benda yang dalam keadaan bergerak akan tetap bergerak, atau bisa dikatakan juga apabila benda yang dalam keadaan gerak lurus beraturan akan tetap gerak lurus beraturan. Jadi kalau benda dalam posisi GLB apabila dia seimbang maka akan tetap mempertahankan GLB-nya, seperti itu. Kita kan kemarin sudah belajar ya tentang GLB ya. Jadi bagaimana kesimpulannya? Resultan gaya sama dengan 0 apabila kedudukannya seimbang. Oke anak-anak, hari ini kita akan membahas tentang hukum Newton 1. Hukum Newton 1 ini bisa disebut dengan sigma F sama dengan 0. Sigma F sama dengan 0. Sigma itu artinya jumlah gaya. Sigma F itu gaya sama dengan 0. Bunyinya adalah jika resultan gaya yang bekerja pada benda sama dengan 0, maka benda yang mula-mula diam akan tetap diam. Kemudian benda yang mula-mula bergerak atau bergerak lurus beraturan GLB, maka akan tetap bergerak lurus beraturan dengan kecepatan tetap. Jadi benda yang mula-mula bergerak akan cenderung untuk bergerak. Kemudian benda yang mula-mula diam akan cenderung tetap diam. Nah, itu apabila resultan gaya yang bekerjanya tidak ada atau sama dengan 0. Maka bisa ditulis dengan sigma F sama dengan 0. Seperti itu ya. Oke anak-anak, berikut ini adalah contoh soal dari hukum Newton 1. Di sini anak-anak bisa lihat ada kotak berwarna coklat, yang mana kotak tersebut dipengaruhi 3 gaya F1, F2, F3 dengan nilai yang berbeda. F1 mengarah ke kiri dengan nilai 40, F2 mengarah ke kanan dengan nilai 26 Newton, F3 mengarah ke kanan dengan nilai 14 Newton. Tadi di slide sebelumnya Ustazah sudah menjelaskan bahwa apabila arah ke kiri maka bisa kita beri tanda negatif, apabila arah ke kanan bisa kita beri tanda positif. Untuk 40 Newton F1 kita bisa beri tanda negatif karena arahnya ke kiri. Untuk F2 dan F3 dengan nilai 26 Newton dan 14 Newton bisa kita beri tanda positif. Nah, kita masukkan ke rumus resultan gaya sigma F ya. Rumusnya kita masukkan. Kalau resultan gaya berarti jumlah dari gaya-gaya, berarti gaya-gayanya itu dijumlahkan ya, dijumlahkan. Tapi kan tadi kita sudah ada tanda ya, kesepakatannya sudah ada tanda positif dan negatif. Kita masukkan ya. F2 dan F3 itu positif, berarti 26 ditambah 14 diambil. Kenapa diambil? Karena 40-nya itu negatif ya. Jadi 26 tambah 14 sama dengan 40, positif 40 diambil 40. Maksudnya plus 40 minus 40, berarti hasilnya 0. Nah, ini menandakan bahwa benda tersebut tidak bergerak karena gaya yang mempengaruhi dari arah kanan dan gaya yang mempengaruhi dari arah kiri itu sama nilainya, yaitu 40. Nah, positif 40 dan negatif 40, seperti itu ya.
maka sigma F sama dengan 0. Kalau misalkan seperti itu berarti kedudukannya seimbang, maka gayanya ditiadakan sehingga batu atau kotak coklat itu tidak akan bergerak karena sesuai dengan hukum kelembaman pada hukum Newton 1. Nah, hukum Newton 1 itu bisa disebut dengan hukum kelembaman ya. Jelas ya anak-anak ya? Oke anak-anak, sekarang kita akan membahas tentang hukum Newton yang kedua. Bunyinya, percepatan yang dihasilkan oleh resultan gaya atau gaya-gaya atau banyaknya gaya yang bekerja pada suatu benda itu berbanding lurus dengan resultan gaya. Nah, dengan banyaknya gaya ya. Jadi kalau gayanya banyak yang mempengaruhi, maka percepatannya juga nilainya semakin besar. Searah dengan resultan gaya. Nah, searah gayanya mengarah kemana, kanan atau kiri, maka percepatannya pun mengarahnya ke situ gitu. Dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, jadi nilainya berbanding terbalik ya, terkait besar kecilnya seperti itu. Jadi kalau gayanya banyak, masanya biasanya itu jadi lebih sedikit. Contohnya apabila kalian mendorong meja dengan teman kalian ada 5, maka akan lebih ringan kan masanya daripada mendorong meja dengan hanya 1 orang saja seperti itu. Nah, di sini bisa dilihat rumusnya. A sama dengan sigma F per M dibagi M, atau sigma F sama dengan massa dikali percepatan. A itu kan lambang dari percepatan ya, F itu resultan gaya, M itu massa. Bisa dilihat dari rumusnya, A itu berbanding lurus dengan F dan berbanding terbalik dengan M. Jadi percepatan itu sebanding dan searah dengan resultan gaya atau sigma F. Jadi tidak perlu susah-susah untuk menghafalkan bunyi hukum Newton 2. Kalian cukup hafal rumusnya saja, maka kalian sudah paham bahwa A itu searah atau sejajar atau berbanding lurus dengan F atau resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massanya, seperti itu. Jelas ya anak-anak ya? Oke, sekarang kita masuk ke contoh soal. Ustazah baca soalnya. Sebuah benda yang masanya 2 kg ditarik oleh seorang anak dengan gaya 60 Newton dalam arah mendatar. Berapakah percepatan yang dialami benda tersebut? Tadi kan sudah dijelaskan ya rumusnya, bahwa percepatan sama dengan sigma F dibagi M. Nah, ini enggak ada sigmanya ya, harusnya ada sigmanya. Percepatan sama dengan sigma F dibagi M, seperti itu. Nah, sigma F-nya berapa? 60, masanya 2. Dimasukin saja ya. 60 masanya 2, maka 60 dibagi 2 sama dengan 30 meter per second kuadrat. Ya, seperti itu ya. Satuan dari percepatan tetap sama seperti yang kita pelajari sebelumnya, bahwa satuannya adalah meter per second kuadrat, seperti itu. Oke anak-anak, tadi kan kita sudah belajar dan membahas tentang hukum Newton 1 dan hukum Newton 2. Sekarang kita akan bahas tentang hukum Newton 3. Hukum Newton 3 bunyinya, setiap ada gaya aksi selalu ada gaya reaksi yang besarnya sama tetapi arahnya berlawanan.
sehingga secara matematis dapat dituliskan rumusnya, yaitu sigma F aksi sama dengan sigma F reaksi. Nah, bedanya di sigma F reaksi ada minusnya ya. Tetapi sebenarnya tidak terlalu seperti itu. Itu minus hanya melambangkan bahwa sigma F reaksi adalah merupakan bentuk jawaban dari aksi atau akibat dari adanya aksi, seperti itu ya. Nah, bisa dilihat dari gambarnya, ada seseorang yang sedang mendorong sebuah benda, itu merupakan gaya aksi dari seseorang tersebut. Gaya reaksinya, maka benda tersebut akan mendorong seseorang tersebut atau manusia tersebut ya. Dan ada contoh seseorang atau manusia yang sedang melakukan aksi menarik tali dari panah ya. Maka reaksinya atau balasannya itu, maka panahnya itu yang akan meluncur ke depan, seperti itu. Contoh lainnya, ada peristiwa roket yang dapat terbang ke atas. Aksinya itu gas yang mendorong roket bergerak ke atas. Reaksinya, maka roketnya yang akan terdorong ke atas, seperti itu ya. Contoh lain, orang yang naik sampan atau perahu dan yang mendayungnya. Aksinya itu orang yang mendayung dengan arah ke belakang. Nah, reaksinya, maka sampannya yang akan maju ke depan sehingga bergerak ke depan ya. Contoh lainnya, ada ikan gurita yang bergerak dengan menyemprotkan air ke belakang. Itu merupakan gaya aksi. Maka reaksinya, guritanya itu yang akan bergerak ke depan. Nah, itu merupakan reaksi. Seperti itu ya anak-anak ya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Anak-anak, kita sudah belajar tentang hukum Newton 1, hukum Newton 2, dan hukum Newton 3. Selanjutnya kita akan belajar tentang gaya berat. Nah, sebenarnya gaya berat ini akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Akan tetapi Ustazah akan sedikit mengulas tentang gaya berat. Nah, gaya berat adalah gaya tarik bumi yang bekerja pada benda. Gaya berat sebanding dengan masanya. Nah, itu sekilas pengertian dari gaya berat. Sekarang Ustazah akan memberikan tugas kepada anak-anak tentang gaya berat. Tugasnya adalah, coba anak-anak analisis apa perbedaan berat dan massa. Kenapa dibedakan istilahnya antara berat dan massa? Kalau tubuh kita itu misalkan bobot tubuh kita itu kan misalkan 70 kg. Itu berat atau massa? Seperti itu ya. Coba cari perbedaannya, analisis, dan cari apa itu gaya berat, bagaimana rumusnya, dan apa contoh soalnya. Kalau sudah dicari, dikumpulkan di Google Classroom. Paling lama dikumpulkannya sampai pertemuan selanjutnya. Oke anak-anak, semoga pembelajaran hari ini mudah dimengerti dan dapat bermanfaat untuk kita semua. Untuk mengakhiri pembelajaran hari ini, marilah kita mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.